Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina, dengarkan ahli dan saksi fakta di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Polisi meringkus pelaku pembunuhan wanita dalam karung yang jasadnya ditemukan di dasar Sungai Cipanah, Tasikmalaya. Bobotoh tuntut tim manajemen Persib, usut tuntas official dan pemain yang mengintimidasi Bobotoh saat pertandingan Persib Bandung melawan Port FC. Seorang pengacara yang menembak pemilik warung kopi di Jalan Veteran Kota Sukabumi akhirnya diciduk polisi. Tersangka ditangkap saat hendak kabur. Jumat pekan lalu, pengacara yang menembak temannya sendiri ditahan di Mapolres Sukabumi Kota. Tersangka AMJ berusia 45 tahun ditangkap saat hendak kabur di Jalan Pramuka, Kota Sukabumi. Hasil penyelidikan, tersangka warga Bandung datang ke Kota Sukabumi dengan mengendarai mobilnya. Ia kemudian memanggil korban yang juga temannya, lalu mengobrol sambil minum minuman keras di mobil. Saat mabuk itulah, tersangka iseng menodongkan pistol kepada korban. Tersangka menekan pelatuk pistol dan tembakan mengenai punggung sebelah kanan korban. Diduga dalam pengaruh alkohol keduanya. Pelaku mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan berkata kepada korban, "Bray, mau tahu nggak rasanya ditodong?" Kemudian pelaku mengarahkan senjata api kepada korban dan menempelkannya ke punggung sebelah kanan korban. Kemudian menarik pelatuk senjata api hingga meletus dan melukai korban di bagian punggung sebelah kanan. Setelah penembakan, tersangka melarikan diri. Polisi menangkap AMJ saat hendak kabur di Jalan Pramuka, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Sedangkan pistol revolver rakitan dititipkan kepada temannya. Hasil pemeriksaan, senjata tersebut sudah 1 tahun dimiliki dan dibeli di daerah Lampung oleh tersangka. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api dengan ancaman pidana hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Tersangka juga dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Asep Dini melaporkan dari Kota Sukabumi. Polisi meringkus pelaku pembunuhan wanita dalam karung yang jasadnya ditemukan di dasar Sungai Cipanah, Tasikmalaya. Pelaku ditangkap di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur tanpa perlawanan. Pria ini hanya bisa diam tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Ia merupakan pembunuh wanita dalam karung yang jasadnya ditemukan di dasar Sungai Cipahana, Desa Sukakerta, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku merupakan pedagang bumbu yang biasa berjualan di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, yang juga salah satu nasabah korban dalam usaha pinjaman uang. Pelaku langsung dibawa petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya untuk menjalani pemeriksaan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku dari pembunuhan tersebut alhamdulillah sudah kita ungkap dan sudah kita amankan. Jumlah pelaku berapa orang kan? Pelaku kita ketahui hasil daripada petunjuk dan fakta yang ada, pelakunya tunggal. Ditangkap di mana? Ditangkap di Jawa Timur. Sementara polisi melaksanakan olah TKP di Pasar Cikurubuk, lokasi di mana tempat pertama kalinya korban hilang. Dengan olah TKP ini, polisi berharap masih bisa menemukan alat bukti lainnya yang mengarah pada tindakan pembunuhan. Ratusan warga seketika berkerumun untuk menyaksikan. Kami yang sampai saat ini masih melakukan tugas untuk membuka tabir misteri ini mendapatkan banyak petunjuk ya dari proses penyidikan yang kami lakukan. Namun resminya nanti akan kami sampaikan secara utuh, rekan-rekan. Karena masih ada beberapa tahapan yang akan kami lakukan ya.
Sebelumnya warga Jatiwaras, Tasikmalaya dikejutkan dengan temuan karung berisi mayat perempuan di dasar Sungai Cipahana pada 15 September lalu dengan kondisi jenazah sudah rusak. Penemuan jasad wanita pertama kali diketahui 3 orang anak yang sedang memancing. Eko Siabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Seorang pria diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pemuda dalam acara skuter festival di lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam video amatir ini terlihat seorang pria tengah menganiaya seorang pemuda pada bagian matanya di sebuah festival motor di lapangan Bina Marga, Kabupaten Bogor pada 14 September lalu. Peristiwa itu terjadi saat korban datang untuk mengikuti festival tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok pemuda menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Saat korban tak berdaya, pelaku melanjutkan penganiayaan pada bagian mata. Mirisnya saat kejadian tersebut situasi dalam kondisi ramai, namun tak ada satu orang pun yang menolong korban. Akibat kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, keluarga juga telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kronologis awalnya, yang bersangkutan, si korban ini dan pelaku terlibat cekcok, kemudian terjadi peristiwa penganiayaan pada saat itu. Sementara pelaku penganiayaan dengan mencungkil mata korban akhirnya menyerahkan diri. Pelaku diserahkan pihak keluarga ke Polres Bogor setelah sempat buron selama sepekan. Sebelumnya pelaku hendak melarikan diri ke Jawa Tengah usai menganiaya Faisal di sebuah acara komunitas motor skuter di lapangan Bina Marga, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada 14 September lalu. Penganiayaan sadis terjadi usai korban yang diduga berada di bawah pengaruh minuman keras memukul istri pelaku hingga terluka di bagian kepala. Tak terima istrinya dianiaya korban, bersama rekannya pelaku kemudian balas menganiaya korban. Tadi malam, sekira pukul 23:30, pelaku diserahkan oleh pihak keluarga pelaku tersebut di Polres Bogor. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Gunung Putri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Motifnya ini adalah korban diduga terpengaruh minuman keras. Korban memukul istri dari pelaku tersebut. Kemudian merasa tidak suka, kemudian pelaku menganiaya korban tersebut. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku guna mengembangkan kasus penganiayaan ini apakah ada keterlibatan pelaku lainnya. Atas perbuatannya, pelaku penganiayaan terancam pasal 351 ayat 2 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Aksi pencurian sepeda motor oleh 2 orang di Purwakarta berhasil digagalkan setelah dipergoki pemiliknya. Polisi mengamankan 1 dari kedua pelaku yang mengalami kecelakaan hingga patah tulang saat mencoba melarikan sepeda motor curiannya. Terduga pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa pasrah berbaring di ruang rawat Rumah Sakit Ramahadi Purwakarta dengan pengawasan petugas kepolisian. Ia menderita luka di wajah serta patah tulang tangan kiri akibat kecelakaan yang dialami saat mencoba membawa kabur sepeda motor curian. Peristiwa tersebut berawal saat pelaku bersama rekannya tengah mencuri sepeda motor di rumah kontrakan di Desa Cikumpai, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Jumat pekan lalu. Tiba-tiba aksi mereka dipergoki pemilik sepeda motor yang lalu melakukan pengejaran. Kirain suara kucing 2 kali, biasa kan kucing ada di atas. Lah, giliran saya buka ini kordeng, motor saya didorong. Saya kejar. Yang dorong berapa orang tuh? 1 orang, yang 1 nungguin di gang. Saat panik, kedua pelaku tancap gas hingga sepeda motor curian yang mereka kendarai menabrak jembatan Cimaung Campaka. Seorang kabur sedangkan pelaku lainnya bisa ditangkap. Setelah dilakukan pengejaran, ternyata
satu orang pelaku mengalami kecelakaan di depan di wilayah hukum Polsek Campaka. Pada saat itu juga korban bersama anggota Polsek langsung membawa pelaku ke rumah sakit karena pelaku ini mengalami patah tulang pada saat pengejaran oleh pihak Polsek, dan berhasil kita amankan 1 unit motor dan berikut barang bukti. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan sejumlah kunci khusus untuk membobol sepeda motor dan sebuah korek api berbentuk pistol yang diduga digunakan untuk menakut-nakuti korban. Hingga kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.